Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul pagi hari ini dengan satu akidah yang sama dan satu tujuan yang sama, yaitu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah semuanya pun dalam keadaan berpuasa Ramadan. Kemudian marilah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul pada bulan ini dan kita masih dapat bertemu dengan Ramadan tahun ini. Mengenai bulan Ramadan, ada beberapa banyak poin penting yang bisa kita ambil hikmah daripada berpuasa pada bulan Ramadan ini. Insya Allah Mu'alimah akan menyampaikan 5 poin penting hikmah daripada berpuasa selama bulan Ramadan. Yang pertama, kita berpuasa pada bulan Ramadan ini merasakan malam hari. Di luar sana banyak orang yang tidak bisa makan, banyak orang tidak bisa minum, tapi kita bisa makan pagi, siang, malam, ya kan? Jadi Allah didik kita gimana kita merasakan perasaan saudara-saudara kita yang belum tidak bisa makan. Kita masih diberi batas waktu, hanya dari sahur sampai maghrib. Tapi mungkin orang lain ada yang tidak memiliki batas waktu, mereka tidak tahu kapan mereka bisa makan kembali. Jadi kita dididik bagaimana supaya kita bisa merasakan perasaan saudara-saudara kita. Atau mungkin ada orang yang dekat-dekat dengan sekitar kita, mungkin sedang sakit, atau mungkin sedang terganggu dari finansialnya sehingga dia tidak bisa merasakan makan yang lezat. Jadi Allah didik kita supaya kita bisa merasakan perasaan saudara-saudara kita yang lain. Seperti potongan hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana saudaranya itu merasakan apa seperti yang dia rasakan. Jadi ketika kita makan enak, saudara kita juga bisa makan enak. Jadi ketika saudara kita tidak bisa makan enak, kita pun juga diberikan waktu untuk merasakan seperti yang mereka rasakan. Itu hikmah pertama pada kita melaksanakan bulan puasa. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah kita dididik untuk konsisten pada waktu. Tidak ada lagi orang yang makan setelah azan subuh, dan tidak ada orang yang tidak makan ketika telah mendengar azan maghrib. Jadi Allah mengajarkan kita supaya kita bisa konsisten akan waktu yang sudah ditetapkan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimmus siyama ilal lail. Dan makan minumlah kalian hingga terbit fajar, kemudian berpuasalah hingga waktu malam. Jadi Allah mengajarkan kita untuk konsisten akan waktu. Berarti konsisten akan waktu ini adalah sesuatu yang sangat baik, sehingga kita diberikan waktu dan dididik supaya kita bisa fokus dan konsisten pada hal-hal yang lainnya. Contoh juga seperti kita konsisten belajar, konsisten menghafal Al-Quran, konsisten murojaah, konsisten sholat tepat waktu. Jadi begitu pula kita selama puasa ini dididik untuk konsisten akan waktu. Kemudian yang ketiga, puasa mendidik kita untuk melatih kesabaran. Di saat siang hari, panas, terik, haus, kelaparan, pasti ada aja orang-orang yang bikin kita kesel, ada aja orang-orang yang bikin kita merasa jengkel, ya kan? Tapi kita tahan, sabar. Saya sedang berpuasa. Ilsyatamahu faliyakul inni shaim. Jika ada orang yang mencaci makinya, yang menghardiknya, yang ingin mengajaknya berkelahi, maka dia berkata, sungguhnya aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Jadi puasa juga melatih kesabaran kita. Manakala kita dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus saja kita sudah bisa menahan kesabaran kita, menahan amarah kita. Apalagi ketika kita sudah kenyang, ketika nanti selesai bulan Ramadan kita sudah tidak lagi menahan rasa lapar. Di situ ada orang yang mengajak kita marah, insya Allah kita sudah dilatih untuk sabar. Karena dalam keadaan lapar saja kita sudah menahannya, apalagi dalam keadaan tidak lapar. Kemudian
Yang keempat, puasa juga melatih kita untuk menahan dari hawa nafsu. Ada di depan mata kita makanan yang halal, ada di depan mata kita minuman yang halal, tapi kita tahan untuk tidak memakannya, kita tahan untuk tidak meminumnya. Karena kita sedang berpuasa. Manakala kita bisa menahan melihat daripada yang halal saja bisa kita tahan, apalagi yang haram. Jadi Allah melatih kita selama 1 bulan puasa ini, kita dilatih untuk tidak menyentuh makanan yang halal, apalagi nanti ketika kita sudah selesai berpuasa, bahkan yang haram pun bisa kita tinggalkan. Jadi seperti ada kontrol di dalam diri kita sendiri agar kita menjauhi dari yang haram. Kemudian yang kelima, puasa melatih kemudian yang kelima itu adalah muraqabatullah atau ma'iyatullah, pengawasan Allah atau kebersamaan kita bersama Allah. Kita berpuasa tidak diawasi oleh CCTV 24 jam, ya kan? Jika tidak dalam pengawasan orang tua ataupun guru selama 24 jam, gak ada yang tahu apa yang kita lakukan di kamar mandi, atau kita sedang sendiri dalam kamar, atau kita lagi pergi, nggak ada orang yang kenal sama kita, nggak ada yang tahu kan? Tapi kita nggak ngebatalin puasa, kita nggak di kamar mandi nggak minum air keran, atau kita makan mokel ya, mokel diam-diam gitu. Itulah namanya kita ma'iyatullah, karena kita yakin ada Allah bersama kita. Kita merasakan kebersamaan Allah bersama kita, Allah melihat kita, sehingga kita menahan diri dari godaan-godaan syaitan. Bahkan ketika kita sendiri pun kita tetap masih bisa berkonsisten puasa. Jadi itulah 5 poin penting hikmah daripada puasa yang dapat kita ambil. Masih banyak hikmah lainnya, tapi itu yang dapat Mualimah sampaikan dulu. Semoga kita semua diberi kesempatan untuk melakukan bertemu dengan bulan Ramadan selanjutnya dalam keadaan sehat, dan pastinya kita bisa mengamalkan hikmah-hikmah bulan Ramadan ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari, nantinya yang dapat kita bawa setelah bulan Ramadan. Dan juga semoga kita diberi keberkahan agar bisa maksimal beribadah 1 bulan dalam bulan Ramadan ini dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah itu saja yang dapat Mualimah sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.